Selamat datang kembali pada pertemuan kecerdasan buatan modul 4. Di sini akan mempelajari tentang sejarah-sejarah kecerdasan buatan. Diawali pada tahun 1943, di mana ada Warren McCulloch dan Walter Pitts yang mempublikasikan A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity. Karya ini memberikan dasar untuk konsep neural networks atau jaringan komputer yang sangat vital pada perkembangan kecerdasan buatan. Pada tahun 1950, A.M. Turing memperkenalkan dengan nama Turing Test, yaitu sebuah tes untuk menguji kecerdasan dari sebuah mesin. Sebelumnya, Alan Turing juga mengemukakan tentang konsep Universal Turing Machine yang menjadi konsep penting untuk pengembangan komputer. Sampai sekarang, istilah Turing Test dan Universal Turing Machine disebut masih sering digunakan dalam ilmu komputer dan kecerdasan buatan. Selanjutnya pada tahun 1955, Allen Newell, Cliff Shaw, dan Herbert Simon mengembangkan sebuah program komputer bernama Logic Theories dengan dana dari AR&D Corporation. Program ini sering disebut sebagai program kecerdasan buatan yang pertama. Pada tahun selanjutnya, 1956 sampai 1974, setelah munculnya logic theories, pengembang kecerdasan buatan pun terus berlanjut dengan makin cepat, sehingga pada masa ini, kecerdasan buatan berkembang makin cepat karena komputer makin terjangkau, dan pendanaan riset yang semakin besar. Banyak orang juga yang sudah berekspektasi terhadap kecerdasan buatan ini. Bahkan, di tahun 1970, Marvin Minsky menyatakan di dalam 3-8 tahun, kita akan memiliki mesin dengan kecerdasan seperti manusia rata-rata. Pada tahun selanjutnya, 1974 sampai 1980, meski di periode sebelumnya kecerdasan buatan sudah berkembang cepat, bahkan memberikan harapan yang besar, ternyata perjalanannya belum sampai di situ saja. Pada periode ini, kecerdasan buatan justru tidak bisa berkembang. Hal ini dikarenakan kemampuan komputer yang sangat masih rendah dan pendanaan riset yang menurun pada tahun ini. Sehingga pada tahun 1980 sampai 1987, John Hoplet dan David Rumenhalt memperkenalkan algoritma bernama Deep Learning yang saat ini banyak digunakan. John Hoplet juga terkenal dengan penemuan model neural network yang saat ini dikenal sebagai Hopfield Network. Sementara itu ada namanya juga Expert System yang diperkenalkan oleh Edward, yaitu suatu program komputer yang dapat melatih orang-orang yang expert pada bidang tersebut sehingga program bisa diberikan saran sesuai dengan pakar tersebut yang sesuai dengan bidangnya. Industri juga banyak menggunakan sistem pakar ini. Selanjutnya berkembang di tahun 1987 sampai 1993, di mana pada periode ini kembali terjadi AI winter bersamaan dengan jatuhnya pasar di berbagai jenis komputer dan berkurangnya pendanaan dari pemerintah. Namun, pada tahun 1997, setelah sebelumnya terjadi AI winter, pada tahun ini terdapat pencapaian yang sangat fantastis. Pencapaian besar ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan komputer yang telah meningkat dari sebelumnya. Bahkan kemampuan komputer meningkat sesuai dengan hukum Moore, yang mana hal ini masih kita rasakan. Dan pencapaian ini adalah suatu kemenangan bahwa program komputer buatan IBM bernama Deep Blue dalam permainan catur melawan Garry Kasparov, yang mana adalah juara catur dunia pada saat itu. Dengan pencapaian besar tersebut, kecerdasan buatan pun menjadi kembali populer. Berikut adalah alur jalan dari perkembangan kecerdasan buatan. Yang pertama tadi ada mitos tentang Hipparchus yang membuat pelayan-pelayan mekanis hingga pada tahun 1955 sampai 1956 ada program kecerdasan buatan pertama yang dikembangkan dan kemudian saat ini sudah banyak digunakan di mana kecerdasan buatan berkembang menggunakan ketersediaan GPU,
dan banyaknya data yang bisa digunakan sehingga kecerdasan buatan sekarang bisa lebih diterapkan di berbagai bidang dengan data-data yang sangat banyak. Demikian sesi hari ini, sampai jumpa untuk sesi selanjutnya.